semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 golongan C1 2018, Praktikum Pelayanan Informasi Obat. Saya Felicia Putri Rosari dengan NIM 18071. Halo semuanya, perkenalkan saya Agatha Kania dengan NIM 18070. Halo, saya Yohana Maria Bina dengan NIM 18072. Halo, perkenalkan saya Julius Ivan dengan NIM 18079. Halo semuanya, saya Anastasia Bella dengan NIM 18087. Pada kesempatan ini, kami akan memberikan informasi mengenai dagu sibu, cara mendapatkan, cara menggunakan, cara menyimpan, dan cara membuang terkait tetes telinga dan juga handy healer. Yang pertama, tetes telinga. Tetes telinga merupakan sediaan berupa larutan atau suspensi yang mengandung air atau pelarut lain, dilengkapi dengan pipet penetes untuk penggunaan telinga luar. Nah, bagaimana sih caranya untuk kita bisa mendapatkan tetes telinga ini? Nah, tetes telinga bisa dibeli di apotek, instalasi farmasi puskesmas atau rumah sakit terdekat. Jangan lupa untuk teman-teman memeriksa logo yang tertera pada kemasan. Yang pertama, obat bebas. Nah, obat bebas ini memiliki logo lingkaran warna hijau dengan garis tepi hitam. Obat ini dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas memiliki lingkaran berwarna biru dengan garis tepi warna hitam. Nah, obat ini bisa dibeli tanpa resep dokter. Akan tetapi, terdapat 6 peringatan yang perlu diperhatikan. Peringatan yang pertama, awas obat keras, baca aturan pakainya. Peringatan kedua, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Peringatan ketiga, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. Peringatan keempat, awas obat keras hanya untuk dibakar. Peringatan kelima, awas obat keras hanya tidak boleh ditelan. Dan peringatan keenam, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Yang ketiga, obat keras. Obat keras ini memiliki logo lingkaran berwarna merah dengan garis tepi hitam dan terdapat huruf K di dalam lingkaran warna merah. Nah, obat ini hanya bisa dibeli dengan resep dokter. Lalu, ada yang tahu nggak sih cara menggunakan tetes telinga? Nah, kita coba praktekkan dengan menggunakan alat peraga ya. Yang pertama, hangatkan tetes telinga dengan menggenggamnya dalam telapak tangan atau ketiak dalam beberapa menit. Jangan menggunakan aliran air panas karena suhunya menjadi tidak terkontrol. Lalu, kepala dimiringkan atau berbaring dengan posisi telinga ke atas. Kemudian, tarik daun telinga sehingga lubang daun telinga terbuka lebar. Lalu, teteskan sesuai dosis yang telah ditentukan. Tunggu 5 menit sebelum meneteskan obat pada telinga lainnya. Hanya jika direkomendasikan untuk menutup telinga, gunakan kapas untuk menutup saluran lubang telinga setelah meneteskan obat. Obat tetes telinga seharusnya tidak menyebabkan rasa terbakar atau menyengat lebih dari beberapa menit. Berikut terdapat ilustrasi berupa gambar yang akan memperjelas langkah pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kita lanjut ke cara penyimpanan tetes telinga yuk. Jadi, tetes telinga disimpan pada tempat yang aman dan juga terhindar dari anak-anak. Kemudian, tetes telinga juga disimpan pada suhu ruang kurang dari 25 derajat Celcius dan terhindar dari cahaya matahari langsung. Namun, tetes telinga juga jangan disimpan pada lemari pendingin. Nah, tetes telinga baik digunakan selama 28 hari setelah kemasannya dibuka. Kemudian bagaimana sih untuk membuang tetes telinga itu sendiri? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya teman-teman. Yang pertama,
obat dikeluarkan terlebih dahulu dari kemasan aslinya, kemudian dicampur dengan sampah lainnya seperti ampas kopi. Kemudian, campuran tersebut dimasukkan ke dalam wadah yang dapat tertutup rapat agar obat tidak bocor ataupun tumpah. Kemudian, dapat dibuang ke dalam tempat sampah. Nah, untuk kemasannya, yang pertama bisa kita hilangkan terlebih dahulu informasi obat pada kemasan obatnya. Kemudian jika wadahnya berupa botol, kita bisa membuka tutup botolnya dan juga melepaskan etiketnya terlebih dahulu, baru kita buang. Kemudian jika wadahnya itu berupa dus atau box, kita bisa mengguntingnya terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa buang. Nah, obat juga bisa dibuang ke saluran air. Jadi obat yang berupa cairan bisa kita encerkan terlebih dahulu menggunakan air, kemudian bisa kita buang ke saluran air. Nah, kita lanjut ke topik selanjutnya ya teman-teman. Selanjutnya ada handy healer. Handy healer itu apa sih? Nah, jadi handy healer merupakan alat untuk mengubah obat, dalam hal ini adalah kapsul, menjadi serbuk yang sangat halus agar bisa dihisap ke dalam saluran pernafasan dan juga ke dalam paru-paru. Nah, kemudian bagian-bagian handy healer itu terdiri dari 5 bagian. Untuk bagian yang pertama yang ditunjukkan oleh nomor 1 merupakan penutup debu atau disebut juga dust cap. Kemudian bagian yang kedua ditunjukkan oleh nomor 2 merupakan mouthpiece atau corong. Kemudian bagian yang ketiga adalah dasar dari handy healer atau biasa juga disebut base. Kemudian yang nomor 4 ada tombol atau piercing button. Nah, kemudian yang terakhir ada bagian tengah atau biasa disebut sebagai center chamber. Nah, kemudian di mana sih teman-teman bisa membeli handy healer? Handy healer ini dapat dibeli di apotik dengan menggunakan resep dokter ya, teman-teman. Selanjutnya, bagaimana sih cara menggunakan handy healer ini? Kita pelajari bersama dengan menggunakan alat peraga ini ya, teman-teman. Jadi pertama-tama, kita buka terlebih dahulu dust cap atau penutup handy healer-nya dengan cara menekan tombol yang ada pada handy healer. Setelah terbuka, kita tarik mouthpiece ke arah atas, lalu kita siapkan blister berisi kapsul yang akan digunakan. Apabila blisternya belum pernah dibuka sama sekali, maka kita bisa pisahkan blisternya menjadi 2 bagian terlebih dahulu dengan cara merobek pada bagian yang ditandai dengan garis pada blisternya. Kemudian kita buka kertas foilnya secara perlahan dan pastikan hanya 1 kapsul yang terbuka saja ya teman-teman. Apabila teman-teman tidak sengaja membuka lebih dari 1 kapsul, maka 1 kapsulnya dapat digunakan dan 1 kapsul yang lainnya harus dibuang, tidak boleh disimpan. Nah, setelah kita buka blisternya, kita ambil kapsulnya, lalu kita letakkan pada handy healer-nya, yaitu pada bagian tengah atau center chamber-nya. Setelah itu, kita tutup kembali mouthpiece-nya hingga terdengar bunyi klik. Kemudian kita pegang handy healer-nya dengan posisi mouthpiece berada di atas. Selanjutnya, sebelum menggunakan handy healer-nya ini, kita hembuskan napas terlebih dahulu dengan menjauhi posisi handy healer-nya. Kemudian kita memposisikan handy healer-nya pada mulut dengan bibir mengatup rapat pada sekitar mouthpiece. Kemudian kita menghirup napas secara perlahan hingga dalam, hingga nanti akan terasa kapsul di dalam handy healer-nya ini akan bergetar. Setelah menarik napas hingga dalam, kita tidak boleh langsung menghembuskan napas, tetapi kita harus tahan napas terlebih dahulu selama kurang lebih 10 detik atau selama yang disanggupi. Nah, ketika kita menahan napas, kita juga bisa sambil melepaskan handy healer-nya dari dalam mulut kita. Kemudian kita bisa mengulangi langkah ke-9 dan ke-10, yaitu menghembuskan napas dan menghirup obat di dalam handy healer-nya untuk memastikan bahwa obat di dalam handy healer-nya sudah habis atau sudah kita hirup semua. Setelah obatnya kita hirup, kita buka mouthpiece-nya kembali, lalu kita keluarkan kapsulnya dan kita buang.
Kemudian mouthpiece dan dust cap atau penutup handyhalernya kita tutup kembali dan handyhalernya kita simpan. Nah, ketika menggunakan handyhaler, jangan lupa juga untuk membersihkan handyhalernya ya, teman-teman. Jadi, cara membersihkannya itu pertama-tama buka terlebih dahulu dust cap atau penutupnya dan juga mouthpiece-nya. Kemudian bagian dasar atau bagian base handyhalernya dibuka juga, yaitu dengan cara mendorong tombol ke arah atas. Setelah semua terbuka, barulah kita bisa membersihkan handyhalernya dengan menggunakan air hangat. Setelah dibersihkan, kita keringkan handyhalernya dengan membiarkannya selama beberapa saat. Setelah kering, barulah handyhaler ini dapat digunakan kembali. Ingat ya teman-teman untuk tidak menggunakan handyhaler ketika kondisinya masih basah. Kemudian jangan lupa juga untuk membersihkan handyhalernya ini sebulan sekali. Selanjutnya, jika teman-teman atau anggota keluarga teman-teman atau mungkin orang-orang terdekat teman-teman memiliki handyhaler, maka penyimpanan handyhaler sebaiknya dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, kemudian bagaimana sih cara untuk membuang handyhaler? Cara untuk membuang handyhaler, apabila handyhalernya itu sudah benar-benar kosong dan tidak ada isinya, maka handyhaler tersebut dapat langsung dibuang ke tempat sampah. Untuk box kemasannya digunting terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian jika sudah digunting, maka box kemasan tersebut bisa langsung dibuang di tempat sampah. Nah, untuk membuang handyhaler, teman-teman jangan melubangi atau merusak kemasan dari handyhaler tersebut ya, karena jika kita merusak atau melubangi kemasan dari handyhaler ini dapat meledak, teman-teman. Nah, kemudian jika handyhaler yang teman-teman miliki ini masih terdapat sisa, tetapi sudah lewat batas kadaluarsa atau mungkin harus sudah diganti, maka handyhaler tersebut bisa dikirimkan ke apotek, ke puskesmas, ke rumah sakit, atau ke klinik terdekat, supaya limbah handyhaler tersebut dapat dikelola dan dibuang bersama dengan limbah medis lainnya. Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai cara untuk mendapatkan, cara untuk menggunakan, cara untuk menyimpan, dan juga cara untuk membuang tetes telinga dan juga handyhaler. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, baik mengenai tetes telinga ataupun mengenai handyhaler, teman-teman bisa langsung menanyakannya dengan menuliskan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga informasi yang kami berikan ini dapat berguna ya buat teman-teman semua. Bye-bye.